Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini khusus untuk kelompoknya Bu Nova ya, karena kan untuk tugas ini, untuk sistem gastrointestinal dan endokrin itu kan timnya saya sama Pak Danang ya. Terus kemudian yang endokrin kalau nggak salah juga ada tim bertiga atau ya, Pak Danang, Bu Nova, Pak Topan. Pokoknya intinya silahkan teman-teman lihat di skala timnya siapa. Nah, nanti ini untuk tugas anatomi dari gastrointestinal dan endokrin ini silahkan disesuaikan dengan kelompoknya yang Bu Nova saja ya. Jadi kalau ada 2 tim, Bu Nova sama Pak Danang, berarti satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok besar, kelompoknya Bu Nova dan kelompoknya Pak Danang. Yang kelompoknya Pak Danang mengerjakan tugasnya Pak Danang, yang kelompoknya Bu Nova mengerjakan tugasnya Bu Nova ya. Begitu juga yang endokrin, kalau misalnya ada 3 dosen, berarti satu kelas dibagi menjadi 3. Silakan ditentukan, dibagi misalnya 15 absen 15 pertama itu kelompoknya siapa, Bu Nova misalnya. Kemudian 16 yang sampai dengan 30 misalnya kelompoknya Pak Danang. Kemudian kelompok di atas 30 misalnya kelompoknya Pak Topan dan seterusnya ya. Silahkan dibuat seperti itu. Ini hanya khusus untuk yang kelompoknya Bu Nova saja, yang tidak silahkan sesuaikan dengan tim dosennya. Nah, untuk yang pertama, tugas dari sistem gastrointestinal, ini ada gambar teman-teman ya. Ada gambar, ini sudah ada angkanya masing-masing. Silahkan teman-teman sebutkan nama bagian anggota dari gambar di samping beserta fungsinya. Ya. Terus kemudian Bu Nova di sini tidak akan berbicara terkait dengan proses pencernaan ya, bagaimana fisiologi proses pencernaan, karena kita fokus kepada anatomi saja. Sebetulnya untuk anatomi secara detail itu bisa nanti teman-teman pelajari sendiri ya, secara detailnya, bahwa misalnya pembagian usus itu ada berapa, misalnya fungsinya apa, misalnya begitu. Kemudian bagaimana sphincter yang ada di abdomen, ada di lambung, itu sphincternya apa saja ya, misalnya ada pylorus misalnya seperti itu ya. Nah, itu silakan teman-teman pelajari sendiri ya. Saya yakin teman-teman akan menjaga amanah Bu Nova, suruh belajar lebih detail, silahkan belajar lebih detail ya. Jadi pada saat proses makanan, kenapa pada saat kita menelan itu pernapasan berhenti gitu ya. Jadi pada saat menelan itu kan persekian detik itu tertutup. Nah, yang tertutup itu apanya, misalnya begitu ya. Nah, itu silahkan nanti teman-teman pelajari. Jadi tugasnya teman-teman ini silahkan ada angka-angka dari 1 sampai dengan angka 24. Silahkan tentukan nama organnya apa, kemudian beserta fungsinya apa. Tulislah hasil jawaban kalian itu pada kantong tugas yang nanti ada di sudah disediakan di Skalsa. Kemudian ingat teman-teman, perhatikan deadline pengumpulan tugas ya, sampai dengan settingan tugas itu sampai dengan hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Kalau misalnya ternyata teman-teman itu melebihi dari deadline-nya, mohon maaf, dianggap tidak mengerjakan ya. Nah, ini khusus dikerjakan hanya pada kelompok Bu Nova saja. Ingat, perhatikan deadline pengumpulan tugas ya. Karena deadline pengumpulan tugas ini akan mempengaruhi apakah nanti nilai teman-teman penugasan itu seperti apa. Kemudian untuk yang sistem endokrin. Nah, sistem endokrin, silakan jawab pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan sistem hormon? Apakah yang mengatur dihasilkannya hormon di dalam tubuh? Siapa yang mengatur ya hormon kita, dan di manakah terbentuknya hormon? Hormon dikenal juga dengan kelenjar buntu. Apakah maksud dari istilah kelenjar buntu? Kemudian hormon dapat disintesis dari bahan apa saja. Nah, kemudian berdasarkan
nama-nama organ pada gambar di samping ini, jelaskan fungsi-fungsinya ya. Misalnya gambar A, ini namanya apa, fungsinya menghasilkan hormon apa, gitu ya. Nah, tuliskan hasil jawaban Anda pada kantong tugas yang disediakan dan perhatikan deadline pengumpulan tugas. Ya, ingat tugas isi SIM endokrin hanya untuk kelompoknya Bu Nova saja. Ya, yang kelompoknya dosen lain silahkan mengerjakan dari kelompoknya dosen lain. Ingat, perhatikan deadline pengumpulan tugas karena banyak sekali mahasiswa yang melebihi deadline sehingga nilainya tidak maksimal. Mungkin itu yang dari Bu Nova. Selamat mengerjakan, tetap semangat, pelajari tidak hanya dari materi dari dosen, tapi silahkan banyak baca, banyak browsing ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.